Besi adalah salah satu unsur kimia yang paling penting dan banyak digunakan oleh manusia. Besi memiliki banyak manfaat, seperti untuk membuat peralatan, senjata, kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Besi juga memiliki kekuatan yang hebat, sehingga sering dijadikan simbol kekuasaan oleh manusia. Namun, tahukah Anda bahwa besi bukanlah berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa? Dan tahukah Anda bahwa hal ini telah diungkapkan oleh Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak pembahasan selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas misteri besi dalam Al-Quran, bukti ilmiah dari luar angkasa. Besi adalah salah satu unsur kimia yang paling penting dan banyak digunakan oleh manusia. Besi memiliki banyak manfaat, seperti untuk membuat peralatan, senjata, kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Besi juga memiliki kekuatan yang hebat, sehingga sering dijadikan simbol kekuasaan oleh manusia. Besi bukanlah berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa. Hal ini telah diungkapkan oleh Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Karenanya kita akan membahas tentang misteri besi dalam Al-Quran, yaitu bagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa besi diturunkan dari langit, dan bagaimana sains modern membuktikan kebenaran ayat tersebut. Kita juga akan melihat apa keistimewaan besi dibandingkan benda lainnya, dan apa hikmah yang dapat kita ambil. Mari kita simak pembahasannya. Besi dalam Al-Quran. Besi disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, dalam 6 surat yang berbeda. Salah satu surat yang menggunakan besi sebagai nama suratnya adalah surat Al-Hadid, yang artinya besi. Surat ini terdiri dari 29 ayat, dan termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Surat ini mengandung banyak tema, seperti tauhid, risalah, akhirat, jihad, dan lain-lain. Namun, yang akan kita fokuskan adalah ayat ke-25, yang berbunyi, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalah mereka. Allah juga telah menurunkan bersama mereka Alkitab, yaitu kitab-kitab suci yang berisi wahyu-wahyu dari Allah, seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran. Allah juga telah menurunkan neraca, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam segala hal. Semua ini dilakukan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, yaitu memberikan hak kepada yang berhak, dan menjauhi kezaliman dan ketidakadilan. Selain itu, Allah juga menyatakan bahwa Dia telah menurunkan besi, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Besi digunakan untuk membuat alat-alat yang dapat membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti pertanian, industri, perang, dan lain-lain. Besi juga digunakan untuk menegakkan keadilan, dengan cara membela agama Allah dan rasul-rasulnya dari musuh-musuh yang ingin menghancurkannya.
Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, meskipun Allah tidak dilihat oleh manusia. Allah Maha Kuat, yaitu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan Maha Perkasa, yaitu memiliki kehormatan yang tidak tercela. Dalam ayat ini, ada satu kata yang menarik perhatian kita, yaitu kata wa anzalnal hadida, yang artinya dan kami turunkan besi. Kata ini menunjukkan bahwa besi bukanlah berasal dari bumi, melainkan dari langit. Hal ini sangat mengejutkan, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan asal-usul besi. Bagaimana Al-Quran dapat mengetahui hal ini, padahal Al-Quran diturunkan sebelum sains modern berkembang? Apakah ini bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mungkin disusun oleh manusia? Mari kita lihat penjelasan sains modern tentang besi. Besi dalam sains modern. Besi adalah salah satu unsur kimia yang memiliki lambang Fe dari bahasa Latin ferrum dan nomor atom 26. Besi termasuk dalam kelompok logam transisi yang memiliki sifat-sifat seperti konduktivitas listrik dan panas yang tinggi, kilauan yang khas, dan kecenderungan untuk membentuk ion dengan muatan positif. Besi juga termasuk dalam kelompok logam berat yang memiliki massa atom yang besar dan membutuhkan energi yang tinggi untuk dibentuk. Menurut sains modern, besi tidak terbentuk di bumi, melainkan di luar angkasa, tepatnya di dalam inti bintang-bintang raksasa. Bintang-bintang raksasa adalah bintang-bintang yang memiliki massa yang jauh lebih besar dari matahari dan memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai ratusan juta derajat Celcius. Di dalam inti bintang-bintang ini, terjadi reaksi fusi nuklir, yaitu reaksi penggabungan atom-atom ringan menjadi atom-atom berat yang melepaskan energi yang sangat besar. Reaksi fusi nuklir ini menghasilkan berbagai unsur kimia, mulai dari hidrogen, helium, karbon, oksigen, hingga besi. Namun, besi adalah unsur kimia yang paling stabil dan tidak dapat mengalami fusi nuklir lagi. Ketika jumlah besi di dalam inti bintang telah mencapai batas tertentu, reaksi fusi nuklir akan berhenti, dan bintang akan kehilangan keseimbangan antara gaya gravitasi dan gaya tekanan. Akibatnya, bintang akan runtuh dan meledak dengan dahsyat dalam peristiwa yang disebut nova atau supernova. Ledakan ini akan menyebarkan unsur-unsur kimia yang terbentuk di dalam bintang, termasuk besi, ke seluruh penjuru alam semesta dalam bentuk debu kosmik. Debu kosmik ini kemudian akan terakumulasi dan terkondensasi menjadi benda-benda langit yang lebih besar, seperti planet, bulan, asteroid, dan komet. Bumi adalah salah satu planet yang terbentuk dari debu kosmik yang mengandung besi. Besi ini kemudian akan terpisah dari unsur-unsur lainnya dan tenggelam ke pusat bumi karena memiliki massa jenis yang lebih besar. Besi ini akan membentuk inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel dan memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai 6000 derajat Celcius. Inti bumi ini akan berputar bersama dengan rotasi bumi dan menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya yang dapat merusak atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim. Medan magnet bumi juga berpengaruh pada arah angin, cuaca, dan iklim di bumi. Medan magnet bumi juga memungkinkan kita untuk menentukan arah utara dan selatan dengan menggunakan kompas yang berisi jarum yang terbuat dari besi. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa besi adalah unsur kimia yang sangat istimewa dan memiliki hubungan yang erat dengan bumi, yaitu planet tempat kita hidup. Besi juga memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik dalam hal kesehatan, teknologi, maupun pertahanan. Selain itu, besi juga memiliki keistimewaan dalam hal magnetisme, yaitu kemampuan untuk menarik atau menolak benda-benda lain yang memiliki sifat magnetik. Besi adalah salah satu bahan yang dapat menjadi magnet permanen, yaitu magnet yang tetap memiliki sifat magnetik meskipun tidak ada medan magnet di sekitarnya. Besi juga dapat menjadi magnet sementara, yaitu magnet yang hanya memiliki sifat magnetik ketika ada medan magnet di sekitarnya. Magnetisme besi dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti membuat kompas, kipas angin, speaker, motor, dan lain-lain.
Keistimewaan besi lainnya adalah bahwa besi memiliki hubungan yang erat dengan bumi, yaitu planet tempat kita hidup. Bumi memiliki inti yang terdiri dari besi dan nikel, yang membentuk medan magnet bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, yang dapat merusak atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim. Medan magnet bumi juga berpengaruh pada arah angin, cuaca, dan iklim di bumi. Medan magnet bumi juga memungkinkan kita untuk menentukan arah utara dan selatan dengan menggunakan kompas yang berisi jarum yang terbuat dari besi. Dalam pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa besi adalah salah satu unsur kimia yang paling penting dan banyak digunakan oleh manusia. Besi memiliki banyak manfaat, seperti untuk membuat peralatan, senjata, kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Besi juga memiliki kekuatan yang hebat, sehingga sering dijadikan simbol kekuasaan oleh manusia. Namun, besi bukanlah berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa, tepatnya dari inti bintang-bintang raksasa yang meledak. Hal ini telah diungkapkan oleh Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam surat Al-Hadid ayat 25, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mungkin disusun oleh manusia. Dari ayat ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah, seperti bersyukur, menghargai, memanfaatkan, berjuang, dan percaya kepada Allah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.